pencemaran nama baik Camat Rojodeso yang heboh belakangan ini akhirnya membuat Pak Camat Yanto angkat bicara. Berikut penjelasan dari Pak Camat Yanto tentang kasus pencemaran nama baik Pak Camat yang melibatkan mantan sekretarisnya yang bernama Santi. Itu tidak benar. Dan saya tidak pernah melakukan perbuatan terlarang seperti itu. Mantan sekretaris saya itu mengada-ngada. Kalau nggak percaya, saya punya bukti-bukti yang bisa memperkuat omongan saya. Ya. Kalau dia itu perempuan baik-baik, dia tidak akan ngirim foto seperti ini ke rumah saya. Untung istri saya tercinta ini segera tahu. Maksud Bapak gimana sih? Dari awal, saya ini sudah curiga kalau dia memang perempuan nggak benar. Akhirnya apa? Terbukti kan? Perempuan macam apa yang bisa mengirimkan foto-foto seperti itu ke rumah suami saya, suami orang? Dia pasti perempuan nggak benar lah. Ya kan? Untung saja suami saya ini anak tergoda. Jadi ya, nggak masalah. Kalau kalian nggak percaya, saya juga punya saksi. Mansur, Siapa? ini supir saya, Mansur. Pak Yanto, sekarang di mana mantan sekretaris Bapak itu berada? Kita harus mengkonfirmasi masalah ini, Pak. Betul Pak, kami butuh konfirmasi dari mantan sekretaris Bapak supaya berita miring ini segera clear. Wah, kalau itu saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti, mantan sekretaris saya itu indisipliner. Dia sudah melanggar peraturan pegawai kecamatan di sini. Ya, cukup? Dan kalau sampai saya melihat dia, saya pasti sudah akan menampar dia. Sudah jelas-jelas terbukti dari foto-foto tersebut. Dia janda bejat yang menggoda suami saya. Nah, kamu sudah lihat kan bagaimana tayangan tadi di TV? Kapan kamu mau bicara, Nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak Ustadz. Terima kasih. Sayang, kau main dulu ya. Iya, Bu. Santi, kamu harus bicara apa yang sebenarnya sudah terjadi, Nak. Benar kata ibu kamu, Santi. Pak Camat sudah bicara ke media dan dia sudah memfitnah kamu. Kamu harus membela diri dan kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar Mbak Santi sudah mengganggu Pak Yanto? Kenapa sampai sekarang tidak ada kejelasan apapun dari Mbak Santi? Dan bagaimana tanggapan Mbak Santi tentang statement Bu Camat yang mengatakan bahwa Mbak Santi telah menggoda Pak Yanto? Lalu bagaimana dengan bukti foto-foto yang ditunjukkan oleh Pak Yanto bahwa Bu Santi itu berpose sangat berani? Saya membantah semua tudingan-tudingan itu. Foto-foto itu adalah hasil rekayasa. Demi Allah itu hasil rekayasa. Saya punya foto yang sebenarnya dan saya sedang bersama anak saya. Apakah hanya ini bukti yang Mbak punya untuk menyanggah statement Pak Yanto? Saya punya bukti lain. Di dalam DVD ini, secara tidak sengaja telah terekam perbuatan asusila Pak Yanto terhadap saya. Coba diputar, Mbak. Iya, Mbak. Kami ingin lihat. Sekalian kami ingin meliputnya.
urusan medis ini. Bang, Yanti tidak menegur Pak Yanto. Hai kawan-kawan wartawan, silakan duduk kembali. Mas Santi, tolong Anda ceritakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Biar kita semua di sini tahu kejadian itu yang secara psikologis itu bagaimana, Mbak? Nah, ceritakan yang sebenar-benarnya, Nak. Biar hidup kamu tidak tersiksa terus-menerus seperti ini. Ceritakan. Bu Mary, Iya, Pak. gimana? Sekretaris baru sudah ada? Belum ada, Pak. Padahal saya udah buka lowongan, tapi belum ada yang respon juga, Pak. Aduh, tolonglah dipercepat ya. Kerjaan saya bisa berantakan kalau saya tidak punya sekretaris. Baik, Pak. Percepat ya. Sayang, kamu doain ibu ya. Hari ini ibu dapat panggilan kerja. Santi, Nak. Jangan lupa ya nanti pulang kerja beli obat ibu. Bu, ibu kita ke dokter aja yuk. Gak usah, Nak. Ibu gak perlu ke dokter. Lagian kalau ke dokter, uang tabungan kamu sama ibu kan sudah gak ada. Apa-apa, Bu. Santi kan bisa pinjam dari tetangga. Jangan, Nak. Hutang kita di luar sudah banyak. Jangan kamu tambah-tambahin lagi. Sudah sekarang kamu berangkat ya. Biar nanti Nina ibu yang jaga. Ayo berangkat. Nanti kalau kamu dapat kerja, terus kamu punya uang, kamu bisa beliin susu untuk Nina. Ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berkas lamaran pekerjaan saya, Pak. Kamu saya terima. Besok mulai kerja ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Kalau kinerja kamu bagus, karir kamu akan cepat naik. Terus apa yang bisa langsung saya kerjakan sekarang, Pak? Ada apa, Pak? Maaf, jangan berpikir macam-macam ya. Saya cuma ingin melihat kamu dari dekat. Dan ternyata kamu cantik. Aku benar-benar beruntung mendapat sekretaris janda cantik dan seksi. Bu Mary, Iya, Pak. tolong urus dia. Ya, dia akan jadi sekretaris saya. Baik, Pak. Ini, Bu, surat lamaran sama CV saya. Terima kasih, saya permisi dulu. Ya, silakan besok ketemu lagi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, alhamdulillah, Bu. Santi dapat kerjaan. Alhamdulillah. Berarti doa ibu terkabul ya, Nak. Memangnya kamu dapat kerja di mana, Nak? Santi kerja di kantor Pak Camat, Bu, jadi sekretarisnya. Mudah-mudahan dengan kamu bekerja bisa merubah hidup kamu ya, Nak. Amin, Bu, amin. Mudah-mudahan kerja saat ini bisa jadi berkah buat kita semua ya, Bu. Amin. Bu. Ibu batuk. Ibu minum obat ya, Bu ya?
Santi ambil dulu. Ini obat terakhir bulan ini, nak. Nanti Santi beliin lagi ya, Bu. Masya Allah, Ibu, batuk Ibu berdarah. Ibu kita ke dokter aja ya, Bu. Ibu. Gak usah, nak. Gak usah ke dokter ya. Ibu gak apa-apa. Bu, nggak apa-apa, Bu. Santi bisa minum uang dulu kok. Gak usah, nak. Gak apa-apa. Bu, Santi kan bulan depan gajian, Santi bisa ganti utangnya. Yang penting sekarang Ibu ke dokter dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. San, kamu udah siap? Kalau udah siap, kita bisa pergi sekarang. Soalnya ibu udah nunggu di rumah. Masya Allah, aku lupa. Lagian aku nggak mungkin ninggalin ibu lagi sakit. Ibu sakit apa? Enggak, Ibu nggak apa-apa, nak. Nanti Ibu minum obat ini juga sembuh. Udah, kalian pergi aja. Kasihan kan keluarganya Nak Adam kalau nunggu. Nah, ayo pergi aja. Tapi Bu, Santi nggak mau ninggalin ibu. Santi mau nemenin ibu aja. Iya, Bu. Kalau ibu sakit, mendingan sekarang kita ke rumah sakit ya. Enggak, Ibu nggak apa-apa, nak. Sungguh. Udah, kalian pergi aja. Ayo. Maaf ya, bukan maksudnya ibu mau mencampuri urusan pekerjaan kamu. Tapi sebagai calon ibu mertua, ibu juga ingin calon mantu ibu bisa menjaga diri di tempat pekerjaan kamu yang baru. Maksud ibu? Soalnya ibu dengar-dengar dari orang-orang banyak cerita mengatakan kalau Pak Camat itu orangnya tidak baik loh, San. Kita itu nggak baik seuzon sama orang. Belum tentu kan apa yang orang bilang itu benar. Tapi Santi juga harus ingat, kalau kita sebagai manusia, kita tidak akan lepas dari hilaf. Sekuat apapun pendirian dan iman Santi tidak akan lepas dari godaan dan kamu akan bisa goyah. Ibu, udahlah. Mau sampai kapan? Khawatir sayang sama kamu. Iya, aku ngerti. Cuma aku sedih aja. Di saat aku mendapatkan jalan keluar dari semua permasalahanku, Allah tuh selalu aja ngasih aku cobaan. Maafin ibu aku ya. Aku yakin ibu bisa percaya kok sama kamu. Kamu sabar ya. Santi. Iya, Pak. Kamu ke ruangan saya, ya. Ada yang mau saya bicarakan. Ya? Yang paling juga mesra-mesraan tuh. Kayak sekretaris yang sebelumnya. Pasti. Kamu ini benar-benar cantik sekali. Suami kamu tuh bodoh meninggalkan kamu. Kalau saya jadi suami kamu, saya akan peluk kamu siang dan malam. Tadi Bapak bilang ada yang mau Bapak bicarain sama saya. Oh iya. Nanti akan datang rekan kerja saya dari luar kota. Kamu bantuin saya untuk jadi notulen ya. Baik, Pak.
Itu aja, Pak. Ya, untuk sementara. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek dari tadi batuk-batuk terus. Terus obatnya juga udah habis. Insya Allah. Nina, kamu jagain Nenek dulu ya. Ibu beli obat dulu ke apotek. Ibu, sebentar ya, Bu. Jadi total semuanya 187.000, Mbak. Maaf, Mbak, uangnya kurang. Obatnya bisa dikurangin nggak? Bisa sih, tapi Mbak sebaiknya menebus keseluruhannya. Karena kan dokter sudah menghitung dosisnya. Ya Allah, berilah ibuku kekuatan supaya dia bisa bertahan menjalani semua cobaanmu ini, ya Allah. Aku benar-benar berusaha supaya ibu dan anakku bahagia. Apapun demi mereka akan aku lakukan, ya Allah. Gimana lagi ya caranya supaya Santi bisa berduaan sama aku? Padahal kemarin di restoran itu hampir aja aku bisa pegang tangannya. Halo? Ya. Tolong jadwal meeting untuk besok dirubah ya jadwalnya ya. Ya. Saya ada keperluan penting yang tertunda kemarin. Urusan yang ketunda kemarin itu apa, Pak? Ini ada pejabat yang mau ketemuan sama Papa. Tapi selalu saja tertunda. Iya, gitu aja. Tolong jadwalkan besok ya. Iya, makasih. Hampir aja ketahuan. Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Itu yang saya harapkan. Ya deh. Kalau itu saya permisi dulu, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Nanti malam kamu ikut saya ya. Maaf, Pak, tapi saya nggak bisa. Ibu saya lagi sakit, saya nggak tega buat ninggalinnya. Pertemuan ini sangat penting, jadi kamu harus datang. Ngerti kamu? Sudah, saya keluar dulu. Ada perlu. Ya. Oh ya, silakan. Ayo minum. Coba, enak. Masya Allah, ini minuman apaan, Pak? Rasanya begitu.
Ini minuman beralkohol namanya. Kamu belum pernah minum? Enggak, Pak. Saya nggak pernah nyoba. Lagi pula itu kan dilarang sama agama. Udah, kalau kamu nggak mau minum nggak apa-apa, ya. Santi, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama kamu. Ini penting sekali. Saya permisi dulu, Pak. Mau kemana kamu? Saya harus pulang, Pak. Kenapa sih kamu menghindar saya terus? Saya tuh gak akan berbuat jahat sama kamu. Saya harus pulang, Pak. Santi. Saya permisi, Pak. Gagal lagi. Maaf, Bu. Saya mau mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri? Kamu kan belum lama kerja di sini, San. Kenapa kamu ngundurin diri? Saya nggak bisa cerita alasan, tapi saya hanya ingin berhenti bekerja. San, kamu kan udah menandatangani surat perjanjian kerja. Kamu itu masih ada ikatan dinas kerja. Gak bisa dong, San, kamu berhenti begitu aja. Ya kan? Masih ada loh peraturan yang harus kamu patuhi. Bu Enis itu benar-benar nggak tahu malu ya. Loh, nggak tahu malu gimana? Masa anaknya kerja di Pak Camat yang itu bilang kayak begitu dibiarin? Emangnya kenapa, Bu? Ya iyalah bakal dikerjainnya loh sama Pak Camat. Udah cantik, janda, pasti bakal ada kejadian yang heboh tuh nanti. Iya nggak, Bu? Malu tuh dia tuh. Iya, masuk ke dalam. Ya nggak, Bu? Waalaikumsalam. Nak, lebih baik kamu bekerja berhenti aja ya, Nak. Ibu sudah nggak tahan ngedengar orang-orang ngomongin. Ya enggak. Omongan apa, Bu? Omongan tentang Pak Camat. Ya, pokoknya macem-macem deh, Nak. Kamu berhenti kerja aja ya. Ibu gak usah khawatir ya tentang kerjaan Santi. Yang penting sekarang adalah kesehatan ibu. Santi mau ibu cepat sembuh. Soal kerjaan Santi ibu gak usah khawatir. Pak Camat itu gak seperti apa orang bilang kok. Ibu percaya sama Santi ya. Ya Allah, maafkan aku harus memohon. Semua ini aku lakukan karena aku tidak mau membuat ibu khawatir. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Jadi bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Kondisi ibu Anda sungguh sangat memprihatinkan. Jadi jalan satu-satunya harus dioperasi. Tapi kan biaya operasi itu mahal sekali, Dok. Tidak ada jalan lain, karena hal ini yang akan menyelamatkan ibu Anda. Santi ya? Kok gak muncul-muncul sih di kantor? Jangan-jangan dia berhenti kerja. Wah, gawat. Kalau dia sampai cerita sama semua orang, hancur kan aku. Aku harus coba strategi. Aku harus pura-pura baik di depan Santi. Masuk. Sur. Gimana sih Santi? Udah masuk kerja hari ini? Anu, Pak. Ternyata ibunya Mbak Santi masuk rumah sakit, Pak.
Sekarang Mbak Santi ada di sana sedang nungguin. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mbak Santi, obat untuk Bu Ines sudah ditebus? Maaf, Sus. Sebentar lagi saya tebus ya. Tolong secepatnya, Mbak. Soalnya ini sudah waktunya untuk Bu Ines minum obat. Dan tolong biaya administrasinya segera dilunasi. Baik, Sus. Saya akan segera selesaikan administrasinya. Saya permisi. Ya Allah, dari mana aku dapat uang buat tebus obat ini? Ini saatnya beraksi. Santi harus bicara. Ayo. Santi? Camat. Kamu kok nggak ngasih kabar kalau ibumu dirawat di sini? Saya minta maaf Pak kalau saya nggak kasih kabar. Kalau memang Bapak mau pecat saya rela kok. Wah, pakai pecat segala. Emangnya kamu salah apa? Enggak akan dipecat. Santi, begini. Saya datang ke sini sebetulnya saya mau minta maaf. Apa maksud Bapak? Ya, atas perbuatan saya kemarin, saya betul-betul khilaf. Saya betul-betul minta maaf. Ya, saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya sudah maafin kok Pak. Ya, saya sangat menyesal. Permisi Pak, saya mau ke apotek dulu. Tunggu. Saya tahu kamu pasti memerlukan uang untuk biaya pengobatan ibu kamu. Izinkan saya membantu kamu, ya? Gak usah Pak, terima kasih. Kamu terima ini. Ini buat pengobatan ibu kamu, ya? Tapi Pak, saya nggak tahu kapan saya bisa membayarnya. Ini bukan hutang. Ini pemberian saya pribadi, ya. Jadi nggak usah bayar hutang. Terimalah. Ini buat pengobatan ibu kamu dan semoga ibu kamu cepat sembuh, ya. Terima kasih Pak. Iya. Masuk. Saya mau ucapin terima kasih atas bantuan Bapak semalam. Itu kan sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu karyawan di sini. Gimana ibu kamu? Sudah sehat? Alhamdulillah sudah membaik Pak. Saya akan mengganti uang Bapak secepatnya. Gak usah, saya ikhlas. Ya. Kalau kamu perlu bantuan lagi, kamu bilang sama saya. Ya. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Kamu sudah mulai masuk perangkap saya, Santi. Alhamdulillah, Ibu akhirnya udah boleh pulang. Oh ya? Alhamdulillah ya, Sen. Terus biayanya gimana? Maaf, aku nggak bisa bantu banyak, Sen. Udah lah, nggak apa-apa kok. Lagian bayar rumah sakit juga udah beres. San, kamu dapat uang dari mana? Itu biayanya kan nggak sedikit, San. Aku dapat pinjaman dari kecamatan. Kecamatan? Kamu kan baru kerja berapa hari ini, San? Nggak mungkin kecamatan ngasih pinjaman kamu sebanyak itu. Udah lah, yang penting kan Ibu sehat dan bisa pulang. Iya, San. Semoga yang dibilang Ibu itu nggak benar ya. Maksud kamu apa? Kamu
nggak ada hubungan apa-apa kan sama Pak Camat itu? Astagfirullahaladzim. San. Udah cukup, Endang. Udah cukup masalah yang aku hadapi sekarang. Dan kamu tambah lagi sama kecurigaan kamu kayak gitu. Harusnya kamu tuh support aku. Kamu dukung aku, bukan malah nunjukin aku kayak gini. Kamu tuh pacar aku, harusnya kamu percaya sama aku. Maafin aku, San. Aku tuh kerja buat ibu dan anak aku. Tapi kamu malah tega nuduh aku kayak gitu. Maafin aku, San. Santi, kamu cantik sekali. Jujur, saya terpesona ketika pertama kali melihat kamu. Sungguh, Santi. Pak, saya suka. Tunggu sebentar. Temani saya sebentar saja. Mumpung gak ada siapa-siapa, ya? Pak, lepasin saya, Pak. Saya harus pulang. Saya dulu. Mumpung gak ada siapa-siapa. Masya Allah, Pak. Lepasin saya, Pak. Lepasin. San, kamu... Saya kan pernah nolong kamu. Sekarang kamu tolong saya. Saya butuh kamu sekarang, ya? Maaf, Pak. Saya tahu Bapak sudah banyak menolong saya. Dan saya akan balas semua budi baik Bapak. Tapi nggak seperti ini caranya, Pak. Kamu balas pakai apa? Hah? Uangnya berapa? Kamu mau pinjam sama siapa? Sanggup? Hah? Membayar utang-utang kamu? Sanggup? Tapi saya akan bayar. Tapi tidak dengan cara seperti itu. Mau kamu berhenti kerja. Soal kebutuhan keluarga kamu, biar aku yang mencukupi, ya. Maaf, tapi aku tuh nggak mau ngerepotin kamu. Jujur, San. Kita nggak bisa kayak gini terus. Aku udah nggak tahan sama omongan orang. Kenapa sih kamu harus dengerin omongan orang? Itu tadi berarti kamu nggak percaya dong sama aku. Aku percaya, San, sama kamu. Tapi aku masih nggak nyaman kalau kamu masih jadi sekretarisnya Pak Camat itu. Semua orang, San, termasuk kamu, pasti tahu kan kelakuannya Pak Camat itu kayak gimana. Yang jelas, aku nggak mau hubungan kita hancur dari Pak Camat itu. Ya Allah, aku nggak mungkin berhenti bekerja. Aku pasti akan kena sanksi kontrak yang udah aku tanda tangani. Aku juga nggak mau menyakiti ibuku semakin parah. Maaf, Bu, tolong sampaikan surat pengunduran diri saya. Loh, nggak bisa begitu dong, San. Semuanya itu harus ada prosedurnya. Hidayah Sang Kuasa ada. Hidayah Sang Kuasa ada. Assalamualaikum. Bu. Bu. Masya Allah. Bu. Ibu. 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 Sebaiknya ibu Anda harus segera dioperasi. Dikhawatirkan ada efek negatif di kemudian hari. Tapi dok, ini demi menyelamatkan ibu Anda. ya Allah, dari mana lagi aku bisa dapetin uang sebanyak itu? Tapi aku gak akan membiarkan ibuku meninggal. Ibu harus dioperasi. Ada apa sih kamu malam-malam kesini? Maaf Pak, saya nggak ada maksud untuk mengganggu Bapak. Tapi saya benar-benar butuh bantuan Bapak. Coba bilang, bantuan apa?
Saya butuh biaya untuk operasi ibu saya. Aku harus manfaatin kesempatan bagus ini. Santi, saya itu sama sekali tidak berniat jahat sama kamu. Jadi kamu gak usah takut sama saya, ya? Perlu uang berapa? Siapa sih Pak tamunya? Ini ada pegawai baru nih. Kita tanda tangan. Penting katanya. Ini berkasnya tolong ambil ya. Besok serahkan di kantor, ya? Ini sudah saya tanda tangani. Kamu ini loh ya, ganggu aja. Ini tuh urusan kantor, jangan dibawa-bawa ke rumah. Dasar pegawai rendahan, gak tahu aturan. Udah, kamu pergilah sana. Begini aja. Besok saya akan suruh anak buah saya untuk mengantarkan uang ke rumah sakit untuk pengobatan ibu kamu, ya? Terima kasih banyak, Pak. Iya. Tapi ingat, kamu harus nurutin kemauan saya. Saya tidak mau dikecewakan lagi oleh kamu, ya? Berhasil. Kali ini kamu nggak akan bisa lolos dari aku, San. Santi, kamu cantik sekali memakai baju yang saya mau. Hah? Ayah, saya ada tugas buat kamu untuk menemani klien yang akan bekerja sama dengan kecamatan kita ini. Tugas saya apa, Pak? Menyenangkan beliau. Ya? Pak Herman, kenalkan, ini sekretaris saya. Dia yang akan mengatur semuanya. Wah, Pak Yanto. Sekretaris cantik sekali, Pak. Kalau begini saya juga mau jadi camat, Pak. Bisa aja, Bapak ini. Kamu benar-benar membuat saya gemesan. Saya puas dengan kerja kamu. Karena itu, saya akan ajak kamu meeting di luar kota dengan pejabat kabupaten. Saya keluar kota, Pak. Ya cuma nginep beberapa hari. Biasa itu. Tapi saya nggak pernah dikasih tahu kalau ada tugas keluar kota seperti ini. Sama aja. Kerjanya sama aja, cuman ini ya nginep sehari dua hari lah. Cuma gitu aja. Ya, tapi semuanya terserah kamu. Kalau kamu menolak, berarti kamu membatalkan operasi ibu kamu. Terserah. Mau operasi atau tidak. Iya, Pak, baik. Tapi saya minta tolong dipinjami uang untuk operasi ibu saya. Pasti. Saya pasti akan bantu. Ya? Asal kamu ikutin kemauan saya. Ya? Kita manusia takkan bisa sempurna. Kok Santi nggak punya semua ini buat aku? Dia nggak mau kehilangan Santi akan melakukan apapun demi Segalanya hidayah sang kuasa ada untuk Iya, Mbak. Mohon doakan aja semoga operasinya berjalan dengan lancar. Betapa
Ya, nggak usah tegang. Nanti akan saya promosikan ke pejabat-pejabat yang lainnya, ya. Siapa tahu karir kamu melesat dan kamu akan menjadi sekretaris wali kota. Sebentar lagi kamu akan mengikuti seluruh kemauan Sakti. Kita cuma dapat 1 kamar. Ya, buat apa memesan 2 kamar? Menghemat budget kecamatan. Kamu tidur di sini saja bersama saya, ya. Maaf Pak, tapi saya nggak bisa tidur 1 kamar hamba Pak. Kenapa? Emang ranjangnya kurang gede, kurang besar untuk kita berdua? Hah? Bukan itu Pak. Tapi saya ini kan bukan istri Bapak, jadi saya nggak mungkin tidur 1 kamar sama Bapak. Kamu ini kenapa sih? Hah? Kamu sudah lupa apa yang kita bicarakan? Saya tidak mau dikecewakan. Maaf Pak, saya tahu kalau saya sudah berhutang banyak sama Bapak. Saya udah berhutang budi, saya udah berhutang uang, tapi bukan begini caranya Pak. Bukan begini caranya untuk membayar balik semua itu. Bapak jangan menilai saya seperti perempuan itu. Saya mohon Pak, pesenin saya 1 kamar lagi. Sial, sudah jauh-jauh pesan hotel. Sekarang dia nggak mau sekamar sama aku. Kurang ajar. Aku harus cari akal lain supaya rencanaku lancar malam ini. Oke. Saya akan pesankan 1 kamar lagi, ya. Setelah minum ini, kamu pasti akan tertidur, Santi. Dan kamu akan jadi milikku. Santi, sebelum saya carikan kamar, kita minum dulu welcome drink, ya. Minuman yang khusus disediakan oleh hotel ini untuk tamu-tamu spesialis seperti kita. Maaf Pak, saya nggak sengaja Pak. Masih? Biar saya bersihin Pak. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Bagaimana menyenangkan laki-laki? Saya mohon, Iya, Pak. Mbak Santi. Tuh, kejar cepat. Maju kejar. Kejar kenapa Pak? Wah, gagal. Masya Allah, ini minuman apaan Pak? Kok rasanya begitu? Ini minuman beralkohol namanya. Kamu belum pernah minum? Enggak Pak, saya nggak pernah nyoba. Laporan pidana seperti ini harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Karena tanpa adanya bukti, Ibu bisa terkena tuntutan pencemaran nama baik. Tapi Pak, saya benar-benar memperkosa. Saya nggak bohong Pak. Saya hanya mau memberitahukan, sebaiknya Ibu batalkan laporan ini sebelum ada bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Tanpa bukti yang kuat, nanti Ibu bisa terkena tuntutan. Ya Allah, kuatkanlah hatiku ini agar aku bisa memperjuangkan harga diriku. Aku mohon ya Allah, sertailah hatiku ini dengan keberanian dan ketabahan,
Dan berikanlah aku petunjuk dan bukti agar aku bisa mengungkapkan kebusukan Pak Camat yang telah merusak harga diriku. Maaf Bu, tolong sampaikan surat pengunduran diri saya. Loh, nggak bisa begitu dong, San. Semuanya itu harus ada prosedurnya. Ya, Pak Yanto harus tahu. Tapi saya sudah tidak bisa lagi kerja di sini. Ya udah, kalau gitu tunggu di sini dulu ya. Masuk. Santi, saya tidak akan menandatangani surat ini karena ini menyalahi prosedur, ya. Dan kalau kamu memaksa, kamu akan kena sanksi. Lagi pula ini ada laporan kamu memakai uang kecamatan. Saya nggak pernah memakai uang kecamatan, Pak. Demi Allah saya nggak pernah, Pak. Ini buktinya, nih. Pokoknya kalau kamu mau keluar dari sini, kamu harus mengganti uang kecamatan yang sudah kamu pakai. Maaf, Pak. Saya tahu Bapak sudah banyak bantu saya. Tapi saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Dengan ataupun tanpa izin Bapak, saya tetap akan mengundurkan diri. Dan saya tidak pernah memakai uang kecamatan. Udahlah Bu, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang Ibu udah sehat. Kenapa kamu kelihatannya sedih, Nak? Santi nggak apa-apa kok Bu. Santi malah justru bahagia banget karena operasi Ibu berhasil. Jangan bohongin Ibu, Nak. Ibu tahu pasti kamu sedang menyimpan sesuatu. Bicara sama Ibu, Nak. Ibu tidak akan memaksa kamu untuk bicara. Gimana kerjaan kamu sekarang, Santi? Santi udah berhenti kerja, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kau kabulkan juga doaku. Ibu senang, Nak. Soalnya Ibu khawatir sekali. Ibu takut terjadi sesuatu sama kamu. Ibu pasti tidak akan bisa memaafkan diri Ibu. Adam juga pasti akan senang mendengarnya kamu berhenti, Nak. Permisi. Sus, gimana keadaan Ibu saya? Alhamdulillah, keadaan Ibu sudah mulai membaik. Dan hari ini Ibu boleh pulang. Tapi ingat, Ibu harus banyak istirahat. Iya, Suster, terima kasih. Alhamdulillah. Santi sekarang sudah nggak masuk kerja. Aku takut dia bicara sama media. Aku harus antisipasi. Tapi gimana caranya ya? Aku punya ide. Saya akan bayar seseorang untuk merekayasa foto-foto ini supaya kelihatan jadi perempuan nakal. Dan ini akan menjadi senjataku supaya dia ikuti kemauanku.
Iya, masuk, masuk. Selamat siang, Pak. Maaf saya mengganggu. Ini loh, Pak, Dina sekretaris baru penggantinya Santi. Selamat siang, Pak. Siap. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Iya, Permisi iya. ya. Dina ya? Ya, Pak. Saya sangat senang kalau Dina bisa membantu saya. Dina kerja di kecamatan ini adalah kerja yang mulia. Semua untuk rakyat, ya. Jadi, ya mudah-mudahan kamu bisa senang sini. Pastinya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Setelah Santi pergi, aku dapat ganti Dina. Gak kalah seksi. Saya kasih tahu ya, jangan sekali-kali lagi deketin suami saya. Ngerti kamu? Hidayah sang kuasa ada. Hidayah sang kuasa ada. Tangan kamu ini halus banget. Saya belum pernah megang tangan sehalus ini. Ini benar-benar anugerah dari Tuhan. Pak Yanto ada? Gawat, kawan. Cepat kamu keluar lewat pintu samping. Cepat, cepat. Dasar laki-laki kurang ajar ya. Kamu tuh udah janji sama saya kalau kamu nggak akan selingkuh lagi. Tapi mana? Kamu nggak juga berubah. Ada apa sih, Ma? Datang-datang kok kamu? Papa sedang baca laporan nih, sedang kerja, jangan ganggu ah. Kamu tuh baca laporan apa ya? Kenapa kebalik begitu laporannya? Hah? Iya. Sekretaris kamu mana? Hah? Siapa? Si Dina? Bukan. Yang selingkuh sama kamu. Ma, Papa nggak pernah selingkuh, Ma. Santi, mana Santi? Mana yang namanya Santi itu, ha? Sekretaris kamu. Itu kamu selingkuh kan sama dia kan? Dasar tukang bohong ya. Saya nggak pernah berselingkuh dengan dia, Ma. Masa Mama nggak percaya sih? Saya nggak percaya sama kamu. Kamu tuh ya Mas harus cerita sama saya semuanya. Malu dong, asal mau bawaan. Jangan jewer-jewer begini ah. Mama nggak peduli ya. Kamu masih juga bohong sama Mama. Santi udah mengundurkan diri, Ma. Udah nggak kerja di sini. Masih juga bohong ya. Mansur udah cerita semuanya sama Mama. Mansur. Siap, Bu. Saya minta maaf, Ma. Saya memang selingkuh. Saya bilang, Ma. Tapi saya dijebak. Ternyata Santi itu perempuan nakal, Pak. Kamu dijebak? Mana mungkin Mama bisa percaya sama kamu, Pak? Lihat buktinya, Ma. Tuh. Mansur, ini benar. Benar, Bu. Ya udah. Kali ini karena bukan kesalahan Papa Mama maafin ya. Dasar Santi itu perempuan gatel. Papa sudah ngertiin Papa. Terima kasih. Ini ibunya Santi. Suruh anak ibu keluar sekarang juga. Dia itu sudah godain suami saya. Dia janda nggak benar. Sudah tahu punya istri, masih juga suami saya itu dia godain. Gak mungkin, Bu. Anak saya nggak mungkin melakukan itu. Oh, jadi maksud ibu, saya dan suami saya ini tukang bohong, begitu? Iya? Maaf, Bu. Tapi menurut saya, apa yang dibilang Ibu Ines ini benar.
Saya kenal betul siapa Santi. Jadi nggak mungkin Santi itu melakukan apa yang Ibu tuduhkan. Siapa kamu? Kenapa jadi ikut campur? Maaf, saya Adam, calon suaminya Santi. Oh. Saya kasih tahu ya, lebih baik kamu putus sama Santi sekarang juga. Karena dia itu perempuan gak bener, janda gak bener. Gak pantas jadi istri. Ibu ini udah kelewatan ya bicaranya. Santi bukan wanita seperti itu, Bu. Oh ini yang namanya Santi Dasar janda. Jahat kamu ya. Saya kasih tahu ya, jangan sekali-kali lagi deketin suami saya. Ngerti kamu? Maaf Bu, tapi saya nggak ngerti apa yang Ibu maksud. Udah, gak usah pura-pura bodoh. Saya tahu kenapa kamu deketin suami saya. Supaya kamu bisa jadi simpanan suami saya kan? Kalau kamu sudah jadi simpanan suami saya, udah pasti kamu bisa porotin seluruh kekayaan dia. Benar begitu kan? Itu rencana kamu kan? Gak mungkin Bu, anak saya nggak mungkin melakukan itu. Mungkin Ibu salah alamat. Saya itu nggak akan sembarangan ngomong, Bu. Saya datang ke sini itu dan berani nuduh anak ibu, berarti memang begitu kenyataannya. Dan saya juga punya saksi. Pak Mansur, ayo bicara. Kok diam aja? Kamu. Benar, Bu. Santi yang datangin Pak Camat. Padahal Pak Camat sudah menolaknya, Bu. Tapi Santi yang memaksa Bapak. Betul Santi, apa yang dikatakan Bapak ini? Demi Allah, Bu, Santi nggak pernah berbuat kayak gitu. Itu semua fitnah, Bu, itu semua fitnah. Allah, kamu nggak usah sebut-sebut nama Allah. Perempuan bejat seperti kamu pantas sebut-sebut nama Allah. Tapi saya nggak pernah berbuat seperti itu. Saya nggak pernah memaksa Pak Camat buat. Diam kamu. Kalau udah ketangkap basah, ya udah, ngaku aja. Nggak usah berbelit-belit. Percuma air mata kamu itu kamu keluarin. Saya nggak akan percaya. San, bener apa yang diomongin ibu ini? Ya sudah pasti benar lah. Lihat aja anak ibu, diam aja kan? Itu artinya memang betul kenyataannya seperti itu. Dia yang kegenitan dan dia yang godain suami saya. Santi, sekarang juga kamu pergi dari sini. Bu, percaya sama Santi, Bu. Ibu jangan dengar omongan orang lain. Ibu harus percaya sama Santi, Bu. Kamu pikir Ibu percaya sama omongan kamu? Setelah kamu membohongi Ibu seperti ini, hati Ibu sakit, kamu. Hati Ibu hancur. Pergi kamu dari rumah ini sekarang juga. Bu, Santi mohon, jangan menuduh Santi seperti itu. Santi sayang sama Ibu. Semua yang Santi lakuin ini cuma buat Ibu, Bu. Cuma buat Ibu. Pergi. Pergi dari sini. Pergi, nak. Bu. Ibu. Berarti semua ini benar, San. Kamu
Kamu udah berhasil bohong sama semua orang, termasuk aku. Calon suami kamu sendiri. Ada aku. Maaf, San. Hubungan kita sampai di sini aja. Ada. Awas ya, sekali lagi saya melihat wajah kamu mendekati suami saya nggak akan segan-segan untuk laporin kamu ke kantor polisi. Ingat. Ayo pulang. Iya. Maafin saya, Santi. Masuk, cepat. Iya, Bu. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Semua yang aku lakukan ini demi orang yang sangat aku cintai. Aku benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Tunjukkanlah aku ke jalanmu ya Allah, agar aku bisa melalui semua cobaan ini. Santi mana sih, Bu? Santi siapa? Itu loh, Santi yang katanya simpenannya Pak Camat. Kemarin tuh di kecamatan aja sampai heboh. Iya, orang Bu Camat aja sampai ngamuk-ngamuk. Emang ngamuk kenapa? Biasalah, si Santi itu nggak ngaku kalau nggodain suaminya. Kasihan banget ya. Anaknya pasti nggak tahu ibunya itu jadi gatel, ya nggak? Kita belanja sayurnya nanti aja ya. Kita masuk dulu ya, Nak. Ayo, Nak. Dek, kok kita buru-buru pulang sih? Nina, kamu jangan dengerin ya apa yang tadi ibu-ibu tadi bilang ya, Nak ya. Loh, kenapa, Nek? Semuanya itu tidak betul, Nak. Ya. Tapi mereka tadi sebut-sebut nama ibu, Nek. Iya sayang, tapi semuanya itu tidak betul, Nak. Iya, Nek. Ya Allah, lindungilah Nina cucuku ya Allah. Dia masih terlalu kecil untuk mengetahui apa yang sebenarnya. Ayo, Nak, masuk, Nak. Itu nggak bisa. Kalau jatuh kayak gitu terus, barang bisa rusak. Maaf. Masya Allah, Bu. Kenapa barang-barang saya dikeluarin seperti ini? Saya nggak mau nerima orang nggak benar kayak kamu. Nanti rumah saya jadi sial. Maksud Ibu apa? Saya dengar kamu bekas simpanannya Pak Camat. Nih uangnya, saya kembalikan. Lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi! Hidayah Sang Kuasa ada. Hidayah Sang Kuasa ada.
jualan gado-gadonya jangan sendirian, Bu. Apalagi ini pakai kursi roda kayak begini, mana bisa ya nggak? Iya, Bu. Emang anaknya kemana? Terus namanya siapa? Santi namanya. Ibu mau pesan gado-gado pedas atau enggak? Bu, emangnya Santi pergi selamanya ya? Kok udah nggak pernah kelihatan lagi sih? Waduh, jangan-jangan jadi tuh dia jadi si penanti istri keduanya Pak Camat. Bu, saya mohon, kalau ibu-ibu mau beli gado-gado, gak usah ngomongin anak saya seperti itu. Loh, kenapa emangnya? Kita kan cuma nanya kalau Santi itu kemana. Santi sudah pergi jauh. Terus urusannya sama Pak Camat, hubungannya gimana tuh, Bu? Cukup, Bu. Saya mau cukup jangan bicarain anak saya seperti itu. Waduh, ngambek dia marah. Lah, agak jadi deh, Bu. Yaudah, ya, males. Enggak, Nak. Nenek tidak marah. Kamu jangan nangis ya. Santi, ini upah kamu, Mas. Tapi saya potong sedikit, soalnya kan kamu kemarin udah ngerusakin barang. Diterima? Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Ayo. Alhamdulillah ya Allah. Jangan, Mas. Itu saya cari duit buat ibu saya berobat. Gara-gara lu, Mas. Jatah gue jadi berkurang, tau gak? Tapi Mas, saya kan cari duit setengah mati. Cewek cakep kayak lo, gampang cari duit. Sono nongkrong di jembatan, pasti dia mau. Betul. Iya. Sekian ambil. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Gimana, Dok? Telah terjadi penyempitan di bagian arterinya. Jadi, mau tidak mau, ibu Anda harus dioperasi lagi. Ya Allah, aku harus cari uang kemana lagi? Tapi ibu harus segera sembuh. Ada perlu apa lagi kamu sini? Ibu sakit, Dan. Aku lagi nggak punya uang sama sekali. Aku mau minta tolong sama kamu. Ada? Siapa dia, Dem? Dia mantan tunangan aku. Tapi sekarang udah gak ada apa-apa lagi. Halo. Tasya.
Iya, Ma. Iya, lagi di jalan nih. Iya, sama Mansur. Iya, Mama sayang. Dasar istri bawel. Kerjanya curiga terus. Lama-lama gue cerain juga loh. Cepetan nih, Kecur. Iya, Pak. Itu tas dan baju kamu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Sayang, kamu pergi dulu sebentar ya. Kamu baik-baik ya, sayang. Diam kamu. Kamu kan janda, jadi kamu tahu bagaimana menyenangkan laki-laki. Saya mohon lepasin saya. Diam. Berarti semua ini benar, San. Kamu udah berhasil bohong sama semua orang. Termasuk aku. Calon suami kamu sendiri. Adam, aku. Maaf, San. Hubungan kita sampai di sini aja ya. Adam. Telah terjadi penyempitan bagian arterinya. Jadi mau tidak mau ibu Anda harus dioperasi lagi. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu lagi kemana harus mencari uang buat operasi ibu. Ya Allah. Aku benar-benar gak kuat jadi supirnya Pak Yanto. Setiap hari aku dipaksa bohong. Cepetan, Sur. Iya, Pak. Aduh, Pak. Masya Allah, Mbak Santi. Udah tinggalin, cepat. Udah tinggalin, cepat masuk. Mumpung nggak ada orang yang lihat. Pak, Mbak Santi harus ditolong, Pak. Kamu kok baik ya? Nanti kalau ada wartawan kita bisa dihukum, tahu nggak? Ayo cepat, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa tinggalin Mbak Santi kayak gini, Pak. Nggak bisa, Pak. Mbak Santi perlu pertolongan kita, Pak. Mbak Santi perlu ditolong, Pak. Mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana? Pak, secepatnya bawa ke rumah sakit, Pak. Hah? Dibawa ke mobil, mau ngapain? Pak, cepat, Pak. Nyawanya harus ditolong, Pak. Cepat, buru. Sur. Taruh aja di sini. Nanti juga ada yang nolongin. Pak, Bapak benar-benar tidak punya perasaan sama sekali. Mbak Santi harus segera ditolong, Pak. Kamu jangan cari masalah ya. Taruh di sini. Nggak bisa, Pak. Mbak Santi harus segera dibawa ke dalam, Pak. Sur, tuh. Ayo, Sus. Cepat, Sus. Si Mansur ini bikin masalah terus. Pecat baru tahu rasanya. Selamat siang, Bapak Camat Yanto. Siang, ada apa? Kami membawa surat penangkapan buat Bapak. Penangkapan? Saya salah apa? Nanti Bapak jelaskan di kantor. Silakan Bapak ikut kami. Iya, tapi salah saya apa? Sebaiknya Bapak ikut kami. Karena di luar masih banyak wartawan. Nanti Bapak malah akan diekspos. Mari, Pak. Tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta,
Maafin Ibu, Nak. Ibu minta maaf sama kamu. Ibu sudah tidak percaya sama kamu. Ibu minta maaf, Nak. Ibu. Ya Allah, begitu berat cobaan selama ini tanggung sendiri. Karena gara-gara ibu kamu susah, Nak. Ibu minta maaf, sayang. Maafin ibu. Maafin ibu. Ibu. Santi. Iya, Nak. Ini Ibu, Mina. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau kabulkan doaku selama ini agar aku bisa hidup lagi bersama dengan anak dan cucuku. Alhamdulillah, sekarang Ibu bisa bersama kita lagi. Tantu. Oh. Urusan kantor itu jangan dibawa-bawa ke rumah. Nggak enak, sorry. Dengan ataupun enggak. Dasar. Belum. Ya, apa ini masih?